Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk bermajelis kembali. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu pintu rahmat bagi kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama yang lurus, syariat yang sempurna, dan din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kifayatul Akhyar yang merupakan penjelasan dari kitab Matan Abi Syuja' atau biasa disebut dengan Al-Ghayah wa Taqrib, atau biasa juga disebut dengan Fathul Qarib. Bab selanjutnya, bab Juludul Maitah wa 'azmuha. Ya, bab tentang kulit-kulit bangkai binatang dan tulang-tulangnya. Kulit bangkai binatang dan tulangnya. Kenapa bab ini dijelaskan? Ya, karena pada masa lalu kulit binatang biasa digunakan untuk tempat air. Ya, sebagai tempat air. Baik itu air minum ataupun air kebutuhan yang lain. Ya. Jadi bisa menjadi galon, macam kita sekarang pakai plastik ya. Nah, dulu galonnya itu pakai kulit binatang. Ya. Nah, tentu kalau kulit binatang dia berkaitan dengan hal-hal yang najis atau tidak. Ya. Maka perlu dijelaskan. Baik, kita baca dulu Matan Abi Syuja'-nya. Beliau mengatakan, Faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Fasal, ya, pasal. Jadi dibuat bab, kemudian di bawah bab itu ada pasal. Ya. Pasal bahasa kita pakai P, pasal. Ya. Kalau bahasa Arabnya pakai fa, fasal, fasal. Ya. Dan kulit bangkai binatang menjadi suci dengan dibal.
dibag. Bahasa Indonesianya disamak. Didibag atau disamak. Istilahnya dalam fikih disamak. Kecuali kulit anjing dan babi. Dan apa yang diperanakkan dari keduanya. Atau dari salah satu di antaranya. Satu ulangi. Dan kulit bangkai binatang menjadi suci dengan dibal atau disamak. Disamak. Bukan samak ikan ya. Tapi istilah ini. Ya. Kecuali kulit anjing dan babi. Dan apa yang diperanakkan dari keduanya atau dari salah satu di antaranya. Ya, ini matan Al-Ghaya wa Taqrib, ya. Kita masuk ke penjelasan dalam Kifayatul Akhyar. Al-hayawan alladhi yanjusu bil mauti idza dubigha jilduhu yathuru bid-dibal. Sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Wal aslu fi dzalika haditsu Maimunata radhiyallahu taala anha haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syatiha law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhul ma'u wal qaradu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu hasan. Wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dubighal ihabu faqad tahura. Rawahu Muslim. Ya. Artinya hewan-hewan yang menjadi najis karena kematiannya. Jadi dia hewan-hewan yang menjadi najis karena kematiannya, atau dia mati tidak disembelih maksudnya. Jadi mati sendiri. Ya. Tidak disembelih, mati karena sakit atau mati minum racun atau mati karena jatuh, pokoknya mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya. Maka hewan itu menjadi najis. Menjadi najis. Ya. Yanjusu bil maut. Jadi dia najis dengan sebab kematiannya itu. Ya. Apabila disamak kulitnya, maka kulit tersebut bisa menjadi suci kembali. Ya. Bila disamak kulitnya, maka kulit tersebut menjadi suci kembali. Jadi kalau ada binatang, misalnya sapi, mati. Nah itu najis dia. Ya. Menjadi najis dia. Dan menjadi haram untuk dimakan. Karena bangkai. Ya. Karena semua yang najis itu pasti haram. Ya. Semua barang-barang yang najis pasti haram. Ya. Tapi tidak semua yang haram najis. Paham?
Semua yang najis haram. Tapi tidak semua yang haram najis. Paham? Paham tuh ya? Tidak. Paham Ishak? Paham Faril? Paham Fawaz? Jadi semua yang najis haram. Jadi benda-benda najis, barang-barang najis, hewan-hewan najis, itu semuanya haram semua. Tapi ada binatang yang haram dimakan tapi tidak najis. Contohnya kucing. Kucing halal atau haram? Haram. Tidak boleh makan kucing. Ya. Tapi boleh dipegang atau tidak? Boleh. Jadi dia tidak najis walaupun haram dia punya daging. Ya. Walaupun haram dagingnya tapi tidak najis kulitnya. Ya. Tapi kalau sesuatu yang najis sudah mesti haram. Ya. Sesuatu yang najis sudah mesti haram. Nah, masalah binatang yang mati dengan sendirinya disebut yanjus. Jadi dia najis, jadi najis dia. Ya, jadi najis dia. Ya. Walaupun najisnya najis tidak mughalladhah. Ya, bukan najis mughalladhah, bukan najis berat. Tapi dia najis. Ya. Jadi kalau sapi mati dengan sendirinya, dia jadi najis. Ya. Jadi kalau kita pegang untuk mengubur sapi yang mati itu ya, habis itu harus cuci tangan. Ya, harus cuci tangan. Ya, karena najis. Ya, kalau kena baju kita atau celana kita maka dicuci juga. Ya, karena kena najis. Ya. Tapi kulitnya itu bisa kembali menjadi suci. Kulitnya bisa kembali menjadi suci. Walaupun dagingnya tetap najis dan tetap tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita ambil kulitnya itu bisa menjadi suci. Bagaimana caranya? Dengan cara dibag. Istilahnya dibag. Nanti di sini disebutkan bagaimana caranya mendibag. Sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Hukumnya sama, binatang yang boleh dimakan dagingnya ataukah tidak boleh. Ya. Kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Kulit sapi, kulit kambing, kulit kuda boleh. Itu karena dimakan dagingnya. Kalau yang tidak dimakan dagingnya seperti apa? Seperti apa yang tidak boleh dimakan dagingnya, tapi kulitnya dimanfaatkan? Buaya. Buaya air. Kalau buaya darat tidak boleh. Kalau buaya darat tidak boleh kulitnya dimanfaatkan. Harus dikubur itu buaya darat. Ya. Kalau buaya yang kita lihat, buaya binatang itu kan tidak boleh dimakan dagingnya. Ya, dalam pendapat sebagian para ulama. Ya, karena dia hewan hidup di dua tempat. Ya. Hidup di air, hidup di darat juga. Kemudian dia bertaring. Ya. Kemudian dia buas. Jadi sebagian para ulama mengatakan tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Tapi kulitnya apakah boleh dimanfaatkan? Ini disebutkan sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Jadi sama hukumnya binatang yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak boleh dimakan dagingnya. Artinya kulitnya boleh dimanfaatkan. Ya. Karena memanfaatkan itu tidak harus dimakan ya. Tidak harus dimakan. Dimanfaatkan untuk yang lain. Ini contohnya nanti dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan air. Ya. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tentang kambingnya, ya, kambing beliau. Jadi Ummul Mukminin Maimunah punya seekor kambing atau punya kambing. Ya. Kemudian kambing itu mati. Kambing itu mati. Dan karena mati beliau buang. Ya. Beliau buang begitu saja. Ya. Karena sudah mati kan, sudah ditahu kalau mati berarti tidak boleh dimakan. Bangkai. Ya. Jadi bangkai kan dan tidak boleh dimakan. Jadi karena tidak boleh dimakan, ya beliau buang saja. Ya, atau beliau kubur, ya. Tidak dimanfaatkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau akhadtum ihabaha," ya. Beliau mengatakan, kenapa kalian tidak ambil dia punya kulit? Ya. Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Maka mereka berkata, para sahabat berkata, sungguhnya dia bangkai. Maka Rasulullah kembali bersabda, yutahhiruhul ma'u wal qaradu. Ya. Kulitnya bisa disucikan dengan air dan qarad. Ya. Qarad ini adalah syajarun yudbaghu bihi. Wa qila huwa waraqus salam. Ya. Qaradun itu adalah syajar, pohon, jenis pohon yang digunakan untuk mensamak, untuk menggosok, mencuci kulit binatang. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam lisanul Arab disebut waraqus salam, daun salam. Ya. Menggunakan daun salam. Jadi cara mencuci kulit binatang yang bangkai itu, kalau kita mau manfaatkan kulitnya, jadi tentu dibuang dagingnya, karena dagingnya tidak bisa dimakan kan. Tidak bisa dimakan dagingnya. Ya. Tapi kulitnya masih boleh dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkan? Disucikan dulu. Cara mensucikannya kata Rasulullah, dicuci dengan air dan qarad. Ya. Dicuci dengan air dan daun salam. Atau sesuatu pohon yang biasa digunakan untuk mensamak, ya, untuk mendibag kulit binatang. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, dan beliau mengatakan sanadnya hasan. Ya, jadi hadis hasan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kulit dibag, maka dia menjadi suci. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ini dua hadis. Apabila kulit binatang didibag, ini kulit binatang maksudnya, apabila kulit binatang didibag, maka dia menjadi suci. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi ini dua hadis yang menjadi dalil atau menjadi landasan bolehnya kita memanfaatkan kulit binatang yang mati tanpa disembelih, ya, mati sendiri. Ya, jadi kalau kita punya sapi atau punya kambing atau punya kuda, ya, yang mati, kita boleh manfaatkan itu binatang, yaitu kulitnya, ya, bukan dagingnya, karena kalau daging kan tidak boleh dimakan karena dia sudah jadi bangkai. Nah, tapi kulitnya masih boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, ya, dengan catatan apa? Dibag dulu, disucikan. Cara mensucikannya sudah disebutkan dalam hadis tadi, dicuci dengan air dan qarad, ya, air dan daun salam, jadi digosok, disucikan gitu, digosok pakai qarad, ya, kemudian dicuci dengan air. Nah, ini caranya untuk mentibag. Ya.
Baik. Nah, kalau sudah jadi suci, maka boleh dimanfaatkan. Idza dubighal jildu tahura zahiruhu qat'an wa kadza batinuhu 'alal masyhur. Al-jadid fayusalla 'alaihi wa fihi. Ya. Apabila kulit binatang telah didabal, maka dia menjadi suci bagian zahirnya. Zahir itu mana? Bagian luarnya. Yang tempat tumbuh bulu itu. Ya. Bagian batinnya, bagian dalamnya juga menjadi suci dalam pendapat yang masyhur al-jadid. Ya, dalam pendapat Imam Syafi'i yang masyhur yang jadid. Pendapat yang jadid. Ya. Nah, kalau jadi suci, fayusalla alaihi wa fihi. Maka boleh digunakan untuk sholat di atasnya dan sholat di dalamnya. Apa maksudnya sholat di atasnya? Dijadikan saja sajadah. Ya. Kalau sholat di dalamnya artinya dipakai jadi buat sarung. Ya. Ya orang dulu kan pakai kulit pakaiannya kan. Orang sekarang juga dibuat kulit, jaket kulit kan. Ya. Jadi kalau kulit, jaket kulit, dari kulit apa itu? Jaket itu. Kulit rusa atau kulit apa? Nah, kalau kita pakai sholat, hukumnya boleh. Ya, itu namanya yusalla fihi. Sholat di dalamnya. Atau ada celana kulit, tapi biasanya yang kulit itu jaket, ya, jaket. Tapi kulit asli ya. Kalau kulit sintetis itu tidak masuk dalam bab ini, ya. Karena kulit sintetis namanya sintetis berarti dia tidak dibuat dari kulit binatang. Namanya kulit sintetis. Ya, bisa dibuat dari benda-benda yang lain yang asalnya memang suci, ya. Seperti rumput sintetis, atau ada rumput sintetis. Ya, rumput sintetis itu bukan rumput, ya, rumput buatan. Ya. Nah begitu juga ada kulit sintetis, kulit buatan. Nah kalau kulit buatan itu berarti tidak masuk di sini. Yang masuk di sini adalah kulit asli, kulit binatang asli yang mati. Ya. Nah boleh digunakan untuk alas salat, fayusalla alaihi. Maka kita boleh menggunakannya sebagai alas. Karena orang dulu, ya, kulit itu banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaatnya dipakai buat sajadah kalau pergi safar. Ya, pergi safar-safar itu. Ya. Nah biasa juga tikarnya Nabi juga terbuat dari kulit. Ya, kulit juga dibuat untuk sebagai tikar zaman dulu. Ya. Jadi diolah. Bagaimana mungkin cara melembutkannya, cara membuat dia lentur jadi bisa digulung, bisa dilipat. Nah, itu ada tekniknya, ada caranya untuk buat begitu. Maka dibuat sebagai tikar, alas, bisa alas tidur, alas, pokoknya berbagai macam manfaat. Dan bisa juga dibuat sebagai alas sholat atau sajadah bahasa kita. Wa yusta'malu fil asya' al-yabisah wa rutbah. Dan digunakan pada hal-hal yang kering dan juga yang basah. Nah, digunakan untuk yang basah jadi seperti apa? Tempat air. Ya, jadi girbah itu semacam galon. Ya. Nah, kalau kita lihat orang Arab, girbahnya itu modelnya seperti apa? Macam botol begitu, ya, macam botol. Tapi bentuknya dia bulat di atas, kemudian di bawah dia jadi dikasih lebar. Ya. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, itu dipegang di sini. Nah, di sini tempat air. Ya. Nah, itu yang biasa dibawa
dalam safar. Fungsinya sama dengan termos zaman kita. Ya, termos anak-anak TK yang dibawa pergi di sekolah. Nah, yang orang dulu pakai kulit. Ya, kalau sekarang kan pakai plastik. Ya. Karena sekarang ini zaman-zaman plastik. Ya. Jangankan tempat-tempat air pakai plastik. Muka pun dibuat plastik. Ya. Diganti plastik muka sekarang. Ya. Hidung ganti plastik. Namanya operasi plastik. Kalau hidung kurang mancung, kasih mancung. Ya, tambah plastik sedikit. Ya. Bibir kurang tebal, kasih tebal. Ya. Pokoknya begitu. Karena terlalu tebal sudah jadi moncong sekali di bibir. Ya. Zaman plastik sekarang. Nah, kalau dulu zaman-zaman Rasulullah, ya, zaman as-salafus saleh, zaman kulit. Ya, jadi kulit itu berbagai macam manfaatnya. Jadi boleh digunakan untuk hal-hal yang kering dan hal-hal yang basah. Wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Dan boleh dijual, boleh dihibahkan, dihibah itu artinya dikasih, boleh diwasiatkan. Jadi boleh dijual, boleh dibeli, jadi barang dagangan. Karena manfaatnya untuk umum. Nah, jadi kalau beli tempat air pada zaman dulu, seperti termos kulit itu, ya kita pergi di pasar, ya. Banyak orang jual di situ, nah kita beli untuk persediaan kita pergi kemana. Atau galon terbuat dari kulit, ya, nah itu bisa juga dijual di pasar ketika itu. Ya. Jadi boleh dibeli, boleh dijual, boleh dikasih, ya jadi barang yang halal, ya, halal untuk diperdagangkan karena dia suci. Ya. Kemudian wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm. Pertanyaannya, kalau kulit binatang yang halal dimakan, apakah setelah disamak itu jadi boleh dimakan? Nah, itu masalahnya, ya. Boleh dimakan atau tidak? Kulit sapi, bangkai sapi, seperti bangkai kemarin. Tapi kalau sapi yang besar kan, kalau dia mati, kemudian kulitnya itu disamak. Setelah disamak jadi suci. Nah, setelah suci, kalau dibuat sebagai alat-alat, itu boleh. Ya, seperti yang sudah disebutkan dalam hadis. Tapi bagaimana kalau dimakan kulit sapi bangkai itu? Ya. Dagingnya kan sudah jelas tidak boleh dimakan, ya kan? Kalau dagingnya sudah tidak boleh dimakan karena dia bangkai. Tapi kulit ini, khusus kulit yang sudah didibal, kan kata Nabi sudah jadi suci. Ya. Sudah jadi suci. Berarti kalau sudah jadi suci dia, apakah boleh dimakan atau tidak? Pernah makan kulit? Kulit sapi pernah makan? Bikin kerupuk enak. Ya. Dibikin kerupuk. Kalau di Jawa, kalau di Indonesia Barat, bagian barat, kulit sapi itu dibikin kerupuk. Yang namanya kerupuk kulit. Nah, itu enak sekali. Dia terasa kerupuk macam daging. Ya. Jadi kulit sapi itu diolah. Ya. Cara mengolahnya itu pertama dibuang dia punya bulu-bulu itu. Dengan cara apa? Direbus. Direbus pakai air. Bukan direbus pakai minyak, direbus pakai air. Ya. Nah, sudah begitu panas, dikeruk dia punya dikeruk dia punya bulu. Ya. Jadi tinggal kulit-kulitnya saja. Habis itu direbus lagi, dibuang dia punya bekas-bekas darah. Ya, bekas-bekas darah dibuang.
Nah, setelah bersih, baru diiris-iris. Ya, diiris-iris, terserah mau iris panjang, lebar, terserah berapa. Ya. Habis itu dicincang, baru dijemur. Dijemur sampai kering. Ya, dikasih garam apa semua. Ya. Kalau sudah kering, tinggal digoreng. Nah itu kerupuk, namanya kerupuk. Kalau kerupuk kulit sapi. Ya. Itu kalau di daerah saya, nah itu mahal DP harga. Ya. 1 kilo bisa 200.000. Karena daging kan, ada dagingnya. Jadi kecil-kecil gitu. Kalau dicincang kecil-kecil, kalau sudah kering, nanti kalau digoreng jadi besar ulang. Ya, kalau di Jawa namanya kerupuk rambah. Panjang-panjang segitu nanti kalau digoreng satu-satu jingkak. Makan dengan nasi, enak. Ya. Dan banyak proteinnya karena dari daging. Nah, itu dimakan. Nah, apakah kulit dari bangkai ini boleh dimakan karena sudah jadi suci? Nah, di sini dalam pendapat mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Menurut Imam Ar-Rafi'i, rajjah Ar-Rafi'i al-jawaz wa rajjah An-Nawawi at-tahrim. Ya. Imam Ar-Rafi'i merajihkan bahwa boleh dimakan. Ya, Imam Ar-Rafi'i mengatakan boleh dimakan. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan haram. Ya, jadi berbeda pendapat di antara mazhab para imam di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i mengatakan boleh. Ya, karena sudah suci. Berarti kalau dia sudah suci berarti ya jadi halal ulang. Ya. Jadi halal kembali karena sudah suci. Ya. Nah, menurut Imam Nawawi tidak. Sucinya di situ bukan suci untuk dimakan. Ya. Tetapi suci untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang lain selain dimakan. Nah, itu makna sucinya. Karena memang dia berasal dari bangkai. Ya. Jadi sesuatu yang berasal dari bangkai maka dia tetap haram. Ya, tetap haram. Ya. Sedangkan kesuciannya itu untuk dimanfaatkan di tempat yang lain, nah itu merupakan hukum khusus, pengecualian. Ya. Nah itu alasannya. Karena banyak barang-barang yang suci, tapi tidak boleh dimakan. Ya. Banyak benda-benda suci, tidak boleh dimakan juga. Karpet suci, boleh dimakan? Tidak boleh dimakan. Ya. Jadi kata beliau, sucinya, menurut beliau, sucinya kulit yang disamak itu bukan untuk dimakan, tapi untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang lain. Seperti yang tadi kita sebutkan. Bisa buat baju, ya, bisa buat pakaian, bisa buat sajadah, bisa buat tempat air, dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk dimakan. Ya, ini pendapat Imam An-Nawawi. Ya, walaupun Imam Ar-Rafi'i mengatakan itu boleh saja dimakan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Wa yakunu dibagh bil asya' al-harifah kasyabbi wasyaffi wal qaradi wa qishwar rumman wa qushur rumman wal afas. Ya. Dan cara mendibag menggunakan beberapa jenis tumbuhan. Ya. Atau beberapa alat untuk mendibag. Kemudian di antaranya alat-alat yang digunakan untuk mendibag. Asyab. Asyab itu disebut di sini maknanya hajarun ma'ruf. Sejenis batu. Ya. Jenis bebatuan yang namanya syab.
Kemudian asyaf pakai tha. Darbun minasyajar tayyibur rih wa ta'am. Jadi sejenis pohon kayu yang harum dan rasanya enak. Ya. Jadi pohon kayu yang bisa dimakan dan harum. Tidak tahu, mungkin tidak ada di Indonesia ini pohon. Ya, ini pohon-pohon yang ada di Jazirah Arab. Ya. Wal afs hamlu syajaratil balut wa yutakhadhu minhu al-hibr. Ya. Sedangkan al-afsu atau kusyur rumman. Al-qarash tadi, al-qarad tadi disebutkan sebagai daun salam. Kusyur rumman. Rumman itu delima. Ya. Jadi daun atau pohon delima. Sedangkan al-afs adalah syajaratul balut. Ya. Pohon balut. Pohon balut ini adalah pohon yang diambil getahnya untuk menjadi tinta. Tinta pulpen zaman dulu. Pakai tinta orang menulis, ya. Menulis pakai apa? Macam apa bulu burung gitu. Zaman dahulu begitu. Bukan pulpen macam kita sekarang yang ada tintanya langsung. Kalau dulu kan menulis dicelup dulu, celup. Ya. Kemudian tulis. Ya, biasa saja terbuat dari kayu itu. Ya, terbuat dari kayu, bisa bambu apa semua. Ya, yang dibuat khusus, tajam dan dicelup dulu di apa? Botol tintanya, dicelup, nah, baru tulis. Ya. Terbuat dari mana? Terbuat dari syajaratul balut. Ya, nama pohonnya pohon balut. Ya. Getahnya itu diambil, kemudian dibikin tinta. Nah itu kulit pohon balut, nah, itu boleh untuk mendibak. Jadi alat untuk mendibak ini bukan cuma satu jenis alat atau satu jenis bahan. Ada yang berasal dari bebatuan, ada yang berasal dari kulit-kulit pohon, dan ada yang berasal dari daun-daun pohon. Ya. Jadi intinya benda-benda yang bisa membuat bersih kulit tersebut. Ya. Kalau digosok dia menggunakan bahan-bahan itu, nah, kulit yang tadi ada lemaknya atau apa itu bisa jadi bersih. Nah, itu namanya mendibag. Nah, jadi digosok baik bagian luar atau bagian dalamnya. Zahir dan batin digosok. Ya, dibuang dia punya kotoran-kotoran. Ya, lemak-lemak, darah-darah dan lain sebagainya. Namanya didibag. Ya. Wa yahsulud dibagu bil asya al-mutanajjisah wan najisah kadzarqil himami 'alal asah. Kadzarqil himami 'alal asah. Wa la yakfi tajmidu bit turabi wasyamsi 'ala as-sahih. Wa yajibu ghasluhu ba'da dibaghi in dubigha binajasin qat'an. Wa kadza in dubigha bi tahirin 'ala al-asah. Qala al-ashab wa yu'tabaru fi kaunihi sara madbugan thalath umur. Ya. Dan mendibag juga boleh menggunakan benda-benda najis. Ya. Atau benda-benda yang terkena najis. Ya, jadi mendibag ini bukan cuma menggunakan barang-barang yang suci, tapi boleh juga menggunakan barang-barang yang kena najis atau barang-barang najis. Ya. Seperti dzarakil hammam, dzarakil himam misalnya. Apa itu dzarakil himam? Sudah adzan ya? Cepat sekali adzan. Tidak terasa sudah adzan. Dzarak
Ya. Jadi boleh dengan benda-benda najis atau benda-benda yang terkena najis. Alal ashah, ya, dalam pendapat yang paling sahih. Dan tidak cukup dikeringkan dengan tanah atau dengan matahari. Jadi cara mendibag itu harus diproses pakai barang-barang tadi. Tidak boleh hanya dijemur. Ya. Tidak boleh hanya dijemur. Dijemur di matahari atau dijemur dengan tanah. Dikasih tanah, dijemur. Ya, itu tidak cukup. Tapi harus diproses. Ya, harus diproses pakai benda-benda yang tadi kita sebutkan. Bisa pakai batu, ya, bisa pakai kulit pohon, ya, bisa pakai daun pohon. Ya. Tapi daun pohon dan kulit pohonnya ada jenis-jenisnya. Nah, kita disebut al-qarat, itu daun salam. Ya, kalau daun salam banyak di negeri kita, banyak daun salam. Ya. Di pasar banyak daun salam itu. Jadi pakai daun salam itu digosok nih. Digosok pakai daun salam. Ya, sampai bersih dia punya kulit. Terutama bagian dalam. Ya, terutama bagian dalam. Nah, kalau bagian di luar kan ada bulunya itu. Ya. Berarti dihilangkan dulu bulunya. Bulunya dihilangkan, kemudian dibersihkan. Nah, wa yajibu ghasluhu ba'da dibagh idza dubigha bi najasin. Ya. Kalau didibag dengan benda-benda najis, maka wajib dicuci setelah itu. Ya. Seperti dzaratil himam itu kalau menggunakan itu maka wajib dicuci pakai air. Makanya di dalam hadis itu disebutkan alma wal qarad. Ya, jadi harus tetap memang ada airnya. Qat'an. Wa kadza idza indubigha bi tahirin alal ashah. Begitu pula kalau didabag dengan benda-benda yang suci juga. Ya, dari terakhirnya tetap dicuci pakai air. Qala al-ashab. Ya, berkata para ashab. Ashab ini para imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Para ulama dalam mazhab Syafi'i, ashab imam Syafi'i. Kriteria kulit binatang yang didabag itu menjadi suci harus memenuhi 3 syarat. Ya. Harus memenuhi 3 syarat untuk dikatakan suci. Ya. Jadi setelah diproses, dilihat apakah memenuhi 3 syarat atau tidak. Syarat pertama, naz'u fadalatihi. Naz'u fadalatihi artinya dibuang kotoran-kotorannya. Ya. Bersih dari kotoran-kotoran seperti bekas darah atau apalah yang kotor-kotornya itu. Ya. Bekas darah atau bekas sisa-sisa daging. Karena daging kan tidak boleh dimanfaatkan sudah. Ya. Jadi dibuang itu. Kalau kita menguliti sapi kan mesti ada kena dagingnya sedikit-sedikit. Nah, itu harus dibuang, harus bersih. Jadi murni kulit. Tidak ada lagi lemak-lemaknya, ya. Tidak ada lagi bekas-bekas darahnya, tidak ada lagi bekas-bekas dagingnya. Namanya fadalat. Ya. Jadi cuma kulitnya saja. Kemudian syarat yang kedua, an yatiba nafsul jild. Ya. Jadi kulitnya menjadi thayyib. Menjadi lentur, menjadi baik. Ya. Ya. Jadi kulitnya jadi bagus. Kemudian syarat yang ketiga, an yantahiya fid dabghi ila halatin bihaitsu law naqa'u fil ma' lam ya'ud al fasad wan natin. Syarat yang ketiga bahwa dabagh itu
harus sampai pada derajat apabila kulit tersebut disimpan di air, tidak rusak dan tidak busuk. Jadi itu dia punya syarat yang ketiga. Jadi batas mana dibag itu mensucikan? Batasnya adalah kalau habis didibag, kulit itu kalau disimpan di air dia tidak rusak dan tidak menjadi busuk. Contohnya kalau disimpankan air dalamnya, kalau dibuat termos, ya. Kalau dia dibuat termos, kulitnya tidak berubah, ya. Dan airnya tidak menjadi busuk. Nah itu batasan dibag itu boleh. Ya. Jadi kalau kita simpan di air dia masih jadi busuk, berarti belum boleh, belum suci. Ya. Jadi ini harus diperhatikan ketika kita mendibag kulit, ya. Batasannya itu kulit tersebut ketika disimpan di air, dia tidak rusak dan tidak busuk. Ya. Jadi seperti simpan barang-barang biasa, tidak berpengaruh oleh air. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, itu boleh, sudah dianggap suci. Tapi kalau masih busuk, berarti belum. Ya, kan ada itu kulit yang sudah didibag, ketika kita simpan di air, ya, airnya jadi busuk ulang, dan angkat kulitnya juga busuk. Ya. Nah itu berarti belum suci, masih kotor, masih najis, maka didibag lagi. Jadi ada ukurannya. Nah, begitu ya kalau jaket kulit. Jaket kulit kalau kena air kan tidak berbau dia, tidak busuk lagi. Ya. Atau biasanya sabuk kulit. Atau biasanya tas. Ya. Tas yang terbuat dari kulit, memang kulit asli. Ya. Bukan kulit buatan. Kalau sekarang kan lebih banyak kulit buatan. Ya, bukan kulit asli. Ya. Karena kulit asli itu mahal sekali. Nah itu kalau dia disimpan di air dan dia tidak rusak atau tidak busuk, maka itu sudah mencapai derajat sucinya. Ya. Nah, ini syarat-syarat dibag. Ya. Jadi pertama kotorannya hilang, kemudian yang kedua baunya tidak berbau, jadi baunya jadi netral, ya. Jadi netral baunya. Kalau dicium tidak ada bau binatang, ya. Nah, kemudian kalau dicelup di air dia tidak berubah. Nah itu berarti sudah suci. Ya. Wa amma jildul kalbi wal khinzir wa far'u ahadihima fala yathuru bid-dibaghi indana bila khilaf. Ya. Sedangkan kulit anjing dan babi dan bagian-bagian lainnya dari kedua binatang tersebut, maka tidak menjadi suci walaupun didibag. Dalam mazhab Asy-Syafi'i tanpa adanya khilaf. Jadi disepakati dalam mazhab Syafi'i, kecuali dua hewan ini tidak bisa didibag. Didibag 10 kali pun tetap najis. Ya. Jadi hukumnya dia tetap najis. Kenapa? Li'annahuma najisani fi halil hayah. Ya. Alasannya karena dua hewan ini najis ketika masih hidup. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, anjing itu najis. Ya. Seluruh tubuhnya najis, kulitnya ya, najis dalam mazhab Syafi'i. Makanya orang mazhab Syafi'i tidak boleh pegang anjing. Ya. Tidak bisa pegang anjing. Walaupun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak najis.
Ada yang mengatakan tidak najis. Yang najis itu cuma dia punya air liur saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, seluruh anjing itu najis. Ya. Air liurnya atau kulitnya, apakah dia basah atau kering, najis semua. Ya. Nah, kalau dia najis ketika masih hidup, maka kalau dia mati juga tetap najis. Ya, begitu juga babi. Ya, babi juga najis ketika masih hidup dan haram. Ya, kedua-duanya haram. Jadi anjing dan babi itu dalam mazhab Syafi'i haram dagingnya dan najis tubuhnya. Ya. Najis tubuhnya dan haram dagingnya. Ketika masih hidup. Maka ketika mati pun tetap najis, tidak berubah. Wadibaghu innama yutahhiru jildan najisan bil maut. Lianna ghayat ad-dibaghi naz'ul fadalat wa daf'ul istihalat wa ma'lumun anna al-hayata ablaghu fi dhalika min ad-dibagh fa idza lam tufid al-hayatu at-taharah fa aula an la yufid ad-dibagh. Ya. Jadi dibagh itu tujuannya untuk mensucikan najis yang disebabkan oleh kematian. Ya. Oleh kematian. Tapi kalau masih hidupnya memang sudah najis, ya berarti tidak masuk. Ya. Makanya yang didibagh itu adalah hewan-hewan yang ketika masih hidup dia tidak najis. Ya. Boleh disentuh, boleh dipegang, ya seperti sapi kan boleh kita sentuh, boleh kita pegang. Ya. Kambing dan seterusnya. Tapi ketika dia mati, bangkai, maka menjadi najis. Artinya najisnya itu najis yang tidak paten, ya bahasa kita. Ya, najis yang tidak paten. Najis karena ada sebab. Pada asalnya dia suci. Ya. Jadi binatang-binatang yang pada asalnya suci, kemudian najis karena bangkai, karena jadi bangkai, nah itu yang boleh dibab. Tapi kalau khinzir dan kalb, itu memang najis dari masih hidup pun najis. Ya, berarti ketika masih hidup dia najis, otomatis ketika mati, ya, didibag juga tidak bermanfaat. Ya, dia tetap saja najis. Nah ini penjelasan tentang kulit binatang yang mati dan tidak disembelih. Nah, mati karena mati sendiri. Ya. Dan yang dimaksudlah binatang-binatang yang ada di darat. Ya, binatang yang ada di daratan. Kambing, ya, atau binatang-binatang yang punya kulit seperti itu. Yang punya kulit yang bisa dimanfaatkan. Kalau kulit ayam, tidak bisa dimanfaatkan. Mau bikin apa kulit ayam? Ya. Ayam mati sebelah, baru ambil kulit. Nah, tapi bulunya boleh. Ya. Bulu ayam. Bikin apa bulu ayam mati? Ya banyak manfaatnya. Ya. Mungkin bikin apa? Bola apa namanya itu? Buat bulu tangkis itu. Itu kan terbuat dari bulu kan? Ya. Entah bulu ayam atau bulu apa itu. Ada yang bilang bulu angsa, bulu bebek. Bulu angsa ya. Ya. Jadi kalau angsanya mati, masih boleh dipakai bulunya. Ya. Baik. Itu tentang kulit. Nah, kalau kulit ikan berarti tidak akan najis dia. Kulit ikan tidak jadi najis. Kenapa? Karena ikan biar mati tetap halal. Ya kan? Karena tidak ada orang sembelih ikan. Ya. Kalau makan ikan langsung iris saja. Ya, tidak orang bismillahirrahmanirrahim sembelih dulu. Ikan tuna besar. Ya, tidak. Ya. Karena yang disembelih itu cuma hewan-hewan darat. Ya, binatang darat. Ya, sapi, kambing, unta, ayam, bebek. Ya,
hewan darat yang disembelih. Kalau hewan-hewan yang laut, ikan apa semua, itu ketika dia mati, maka langsung bisa dikonsumsi tanpa harus disembelih. Maka terakhir, wa admul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Ya. Wal aslu fi dzalika qaulu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah wa tahrimu ma laisa biharamin wala dararin fi aklihi yadullu ala najasatihi. Ya. Sedangkan tulang bangkai dan sya'ruha, rambutnya, ya, najisun illal adami. Ya. Jadi tulang binatang yang bangkai, tulang binatang yang mati dengan sendirinya, dan juga bulunya, ya, bulunya adalah najis, kecuali bangkainya adami, kecuali bangkai manusia. Di bangkai manusia itu tidak najis. Ya. Jadi kalau manusia mati, kan harus dikubur. Kalau dikubur kan harus dimandikan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau dia najis, siapa yang kasih mandi? Ya. Ya. Jadi itu artinya dia tidak najis. Ya. Jadi bangkai manusia tidak najis. Ya. Walaupun nanti ada dalam penjelasannya, walaupun dalam sunnah kita disunnahkan sehabis memandikan jenazah untuk mandi. Ya. Disunahkan untuk mandi. Ya. Tapi bukan karena jasad mayat itu najis, tidak. Ya, tapi memang disunahkan untuk mandi. Dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Telah diharamkan bagi kalian bangkai. Jadi dari bangkai itu yang boleh dimanfaatkan cuma kulit. Ya. Daging, tulang, bulu-bulunya, nah itu tidak boleh dimanfaatkan. Bulu sapi, bulu kulit sapi. Ya. Berdasarkan ayat tadi. Wa tahrimu ma laisa biharamin wala dararin fi aklihi yadullu ala najasatihi. Ya. Dan pengharaman sesuatu yang asalnya bukan haram, ya, dan tidak berbahaya untuk dimakan, menunjukkan bahwa hal tersebut najis. Ya, hurrimat 'alaikumul maitah. Jadi diharamkan sesuatu yang sebelumnya tidak haram. Al-maitah di sini misalnya bangkai. Ya. Ketika bangkai itu diharamkan, pada asalnya kan dia tidak haram. Ya, bangkai sapi. Ya. Kalau bisa disembelih, maka dia tetap boleh dimakan. Ya. Jadi al-maitah adalah mengharamkan sesuatu yang asalnya halal, ya, dan tidak apa-apa untuk dimakan. Ya. Maka itu menjadi tanda bahwa tulangnya atau dagingnya itu menjadi najis. Ya. Wala syakka annal 'azm wal sya'r min ajza'il hayawan. Ya. Dan tentu jelas bahwa tulang dan bulu itu bagian dari tubuh hewan tersebut. Ya, jadi yang disebut maitah itu berarti semua bagian-bagiannya, dikecualikan kulit. Ya, jadi kulit itu pengecualian. Jadi pada dasarnya semua bagian bangkai hukumnya haram. Ya, dan kalau dia haram ya jadi najis. Ya, haram dan najis.
Kemudian dikecualikan kulitnya. Berarti selain kulit, semuanya najis. Ya. Tulang, daging, apalagi dia punya taripang, ya, dan bulunya, itu juga jadi najis semua. Baik. Naam fi sya'ri khilafun fi annahu yanjusu bil maut amla. Wa huwa qaulani. Ahaduhuma la yanjus li'annahu la tuhilluhul hayah. Fala ruha fihi fala yanjus bil maut. Bidalil annahu idza quti'a la yahussu wa la ya'lam. Ya. Jadi sedangkan bulunya dalam mazhab Syafi'i, bulu binatang yang bangkai, bulu binatang itu dikhilafkan, perbedaan pendapat, diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan tidak najis. Ya. Bulunya tidak najis. Ya. Sedangkan Imam Abu Syuja memilih najis, ya. Ya. Beliau memilih najis. Kenapa tidak najis? Karena bulu itu tidak tidak dikatakan punya ruh. Ya. Alasannya, kalau bulu itu dipotong atau digunting, maka hewan tersebut tidak merasakan sakit. Ya, contohnya bulu domba. Ya. Bulu domba, kambing yang babulu itu. Itu kan kalau bulunya dipotong ketika masih hidup, mau bikin kain wol, itu tidak sakit kambingnya. Bahkan segar dia. Ya. Macam kita orang punya rambut, kalau sudah panjang, harus dipotong. Kalau tidak dipotong bisa jadi gatal kepala. Ya. Nah, begitu juga itu bulu domba itu. Kalau dia sudah terlalu panjang, kadang-kadang tidak bisa bergerak dia. Jadi ketika dipotong, digunting, atau dicukur, ya, dia merasa senang. Nah, itu menunjukkan bahwa bulu itu tidak ada hubungannya dengan ruh, kata mereka. Ya, jadi kalau dipotong pun tidak apa-apa, tidak merasakan sakit. Ya. Maka kalau dia tidak punya ruh, para ulama, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap suci. Ya, jadi tidak masuk dalam kategori najis. Ya, contohnya bulu kambing itu, ya, bulu domba itu. Bulu domba itu kan diambil ketika masih hidup dia, ya kan? Berbeda dengan daging. Ya. Kalau kita ambil daging kambing yang masih hidup, misalnya dia punya paha itu, kita iris sedikit, tidak disembelih, ya, tanpa disembelih, maka dagingnya jadi haram, ya, dagingnya jadi bangkai, ya, jadi bangkai dia, atau sapi. Sapi dia punya paha bagian belakang kan banyak DP daging itu. Iris sedikit. Baru habis iris dimasak. Tidak boleh. Jadi bangkai dia. Ya. Jadi kalau mau makan daging sapi harus sembelih dulu semua. Nah, orang jahiliyah dulu, dia tidak mau sembelih dia punya binatang. Kenapa? Karena kalau disembelih harus dimakan semua. Ya. Sementara mereka tidak mau tidak mau kehilangan DP binatang itu. Jadi mereka kalau makan daging, dia iris sedikit. Ya, secukupnya. Diambil secukupnya, dia masak. Habis itu kan sembuh ini, baru diobati, dia punya luka itu diobati. Jadi nanti jadi sembuh. Ya. Nanti jadi sembuh, jadi seperti semula, nanti ambil lagi. Akhirnya apa? Itu daging, binatang bisa dimanfaatkan dalam waktu lama. Karena tidak mati dia. Nah, itu dalam Islam tidak boleh. Termasuk bangkai. Ya, dia jadi bangkai. Ya. Tapi kalau bulunya, kalau kambing itu kan domba, diambil bulunya saja. Nah, itu boleh dipakai bulunya. Itu kata para ulama sebagian menunjukkan bahwa bulu itu tidak najis. Ya. Bulu itu tidak najis karena tidak sama dia dengan daging. Kalau daging jadi bangkai, kalau bulu ketika diambil masih hidup, tidak apa-apa. Ya.
Bahkan boleh digunakan, bisa jadi kain wol. Nanti kain wol itu dibuat baju dan sebagainya. Baik, ini pendapat yang pertama, ya. Wa adharuhuma annahu yanjus wa huwa alladhi jazama bihi syekh li'annahu in halathul hayah fayanjus wa illa fayanjus taba'an lil jumlah li'annahu min jumlatiha kama yajibu ghasluhu fit taharati wan najasah. Nah, walaupun pendapat yang kedua mengatakan tetap najis walaupun dia tidak ada ruh. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh. Ya, Syekh maksudnya adalah Syekh Abu Syuja, ya, pengarang Al-Ghaya wa Taqrib. Jadi Abu Syuja memilih pendapat bahwa bulu atau rambut itu jadi najis. Kenapa? Karena dia bagian dari tubuh. Ya. Jadi secara hayah, secara hidup mungkin dia tidak punya ruh atau tidak berkaitan dengan ruh. Tetapi dia najis tabaan. Ya, najis karena merupakan bagian dari hewan tersebut. Min jumlatiha, li'annahu min jumlatiha. Ya. Sebagaimana yajibu ghusluhu fit taharah wal janabah. Ya. Sebagaimana ketika suci, ketika mau ketika di taharah, rambut itu juga harus diikut sucikan. Wal janabah. Ketika kita mandi junub juga rambut harus dibasahi. Ya. Jadi rambut kita ini bagian dari tubuh kita. Ya. Maka rambut binatang bagian dari tubuh binatang. Ya, maka hukumnya sama. Ya. Kalau binatangnya najis berarti bulunya juga najis. Ini pendapat yang kedua. Wa ammal azm fa fihi khilaf. Qila innahu kasya'r wal madhhabu al qata' bi najasatihi li'annahu yuhissu wa ya'lam bil qata'. Ya. Sedangkan tulang dalam mazhab Asy-Syafi'i yang qata' atau yang rajih itu dihukumi najis. Kenapa? Karena tulang itu merasakan sakit. Ya. Merasakan sakit. Beda dengan rambut atau bulu. Kalau dipotong tidak sakit. Tapi kalau azam, tulang itu pasti sakit, ya. Bahkan sakitnya luar biasa. Wasuf wal wabar war rishu kasya'r. Fa idza qulna bi najasati sy'r fa fi sya'ril adami qaulan. Binaan ala najasati bil maut in qulna bi najasin yanjusu bil maut. Fakadza yanjuzu sy'r. Wa in qulna la yanjusu wa huwa rajih fala yanjusu sya'ruhu bil mauti al asah wallahu a'lam. Sedangkan as-suf, as-suf ini bulu domba. Wal wabar war rish. Rish itu adalah bulu burung. Ya. Rish itu bulu burung. Kasya'r. Hukumnya sama dengan rambut. Ya, hukumnya sama dengan bulu sapi dan lain sebagainya. Ya. Jadi masuk dalam kategori tadi. Bagi para ulama yang mengatakan bulu itu tidak dikategorikan najis, ya berarti bulu domba, ya, bulu burung, ya, itu semuanya tidak najis. Ya, tidak najis. Ya. Begitu juga rambut manusia. Ya. Yang rajih kata beliau, la yanjus. La yanjus. Tidak najis. Ya. Karena kalau bulu manusia atau rambut manusia najis, tidak bisa dimandikan. Ya. Bagaimana cara mandikan? Najis. Jadi tidak najis. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang kulit, kemudian tulang dari bangkai dan juga bulu atau rambut. Ya. Nah, bulu ini ada berapa jenis? Ya. Bulu domba namanya as-suf, ya. Kemudian bulu burung namanya ar-rish. Ya. Al-wabar itu bulu sapi atau bulu unta, bulu kami namanya wabar. Ya. Baik. Ini saja pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi intinya
bulu-bulu atau kulit, ya, kulit binatang yang halal dimakan atau kulit binatang yang tidak najis ketika hidup, ya, maka ketika dia mati jadi bangkai, kulitnya itu masih boleh dimanfaatkan, ya, dengan cara dibag. Ya, dan dibag artinya dicuci dengan air dan beberapa alat yang tadi kita sebutkan. Ya, dan sampai batasannya sampai ketika kulit tersebut tidak busuk lagi. Ya, jadi kotorannya hilang dan kemudian ketika dia disimpan di air atau dibasahkan, dia tidak lagi berbau. Ya, jadi baunya jadi bau netral. Ya, bau netral, tidak bau binatang lagi. Ya, ya, seperti jaket-jaket yang terbuat dari kulit itu kan sudah tidak berbau. Ya, sudah tidak berbau binatang lagi. Ya, jadi baunya sudah hilang. Baik. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini tentang kulit dan tulang yang dimasukkan ke dalam bab toharah, ya, karena biasanya digunakan untuk alat-alat, ya, termasuk tulang juga. Ya, tulang itu biasa digunakan untuk alat-alat juga. Nah, kalau dulu kan orang menulis di tulang, ya, jadi tulang itu dulu jadi buku, tulang unta, tulang kambing, dibuat sebagai alat untuk menulis. Bahkan ayat Al-Quran pada zaman Nabi ditulis di tulang. Karena ketika itu kan belum ada kertas seperti kita sekarang. Kertas terbuat dari kulit atau tulang. Ya. Jadi orang menulisnya pakai tulang. Nah, itu tulangnya harus suci. Tidak boleh tulang yang najis. Karena ayat Al-Quran ini. Ya, tidak mungkin ditulis ayat Al-Quran di tempat yang najis. Ya, makanya dibahas dalam masalah toharah. Tulang-tulang yang boleh dimanfaatkan adalah, ya, tulang-tulang dari binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya dan ketika binatangnya itu disembelih. Nah, bukan bangkai. Ya. Jadi kalau tulang bangkai tapi tetap najis. Nah, itu tidak boleh ditulisi ayat Al-Quran. Ya. Jadi dia harus suci, makanya dibahas di sini. Jadi mana tulang yang boleh dimanfaatkan, mana yang tulang yang tidak boleh dimanfaatkan. Yang begitu juga kulit. Nah, kulit yang boleh dimanfaatkan dan kulit yang tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Ini saja, alhamdulillah kita sudah selesaikan dari bab tentang juludul maitah. Ya. Insyaallah kita akan lanjut dengan bab selanjutnya, masih berkenaan dengan tempat-tempat atau alat-alat yang digunakan untuk menyimpan air. Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.